Kami di Kalsel ini baru mulai, Mas. Baru mulai, tadi ada 7 orang, insya Allah besok ada yang nambah. Ada warganya 1, siswanya 6. Besok mungkin ada yang nambah lagi, insya Allah. Ngoten Mas, terima kasih Pak Cahyo, terima kasih. Ceritakan Pak Suryo, Mas Wahyu, beliau ini sudah ajak ke pondok saya, dia ilmunya duluan tapi belakangan munculnya. Ceritakan Pak Suryo. Bapak. Ceritakan itu. Yang mana Pak? Enggak apa-apa, ini kan saudara kita semua. Saya sudah dianggap saudara loh dengan Mas Wahyu, sampai aja belum. Coba Mas Suryo bisa menceritakan tentang hobinya Mas Cahyo ini ke dulur-dulur Tanjung Pinang. Karena jenengan yang sudah bulan ke Madiun kan. Saya itu dulu Mas Wahyu dan dulur-dulur semua saya kenal dengan Pak Cahyo itu belajar cikung. Waktu itu belajar cikung olah pernapasan. Cuman pada suatu waktu itu saya kok ada yang kurang ya, dari Pak Cahyo ini belum keluar semua ini. Akhirnya beliau saya kejar mulai dari Jakarta sampai ke Kalimantan Tengah, sampai ke Madiun saya kejar. Ya alhamdulillah ternyata yang saya cari dapat jawabannya, endingnya itu malah belajar hobi ini. Gitu. Dan saya merasa menemukan ini, gitu Mas. Gitu. Jadi ya kalau ilmu kanuragan memang terkait masalah energi, pernapasan dan sebagainya ya itu penting. Tapi ternyata apa yang tidak kita miliki terus susah kita untuk pelajari, ternyata anak-anak kita bisa. Dan kita punya metode ini dan kita bisa ngajarkan pada orang lain. Nah, itu ternyata nilainya lebih dan tidak bisa kita nilai gitu. Sampai sekarang saya juga bingung. Balesnya apa ke Pak Cahyo bisa ya. Orang saya di sana, tidur di sana. Pak Cahyo makan saya sama anak saya, sama teman-teman. Nggak boleh beli. Terus tidur ya di kantornya Pak Cahyo gitu kan. Balasnya susah, tapi dapat ilmu. Jadi anak saya alhamdulillah kayak al-alak hampir 1 hari sudah bisa lah, lumayan bisa. Nah dengan metode ini jadi hidup itu ada tujuan gitu Mas. Tapi saya sebelum sampai ke sana saya pernah dites Pak Cahyo itu, saya suruh masuk kuburan di Magetan, di Sarangan. Habis itu suruh masuk kuburan di Madiun, di daerah kehutanan, itu kuburan serem. Habis itu di ini saya suruh masuk kuburan sendiri. Nah saya dapat kuburan saya panik. Jadi di kuburan itu sebelah kanan kuburan Kristen, sebelah kiri itu kuburan Muslim. Waktu itu saya tuh ngejar Pak Cahyo, saya itu kepengen masuk ke dunia lain, saya bilang gitu. Saya ingin lihat gendruwo, saya pengen lihat kuntilanak, saya pengen macam-macam saya pengen lihat. Nah, ternyata pas di kuburan Muslim dan kuburan Kristen itu saya melihat sebelah kiri saya lihat kuburan Muslim, nah nanti saya seperti ini. Ketika saya ke kanan, ternyata kuburan Nasrani. Saya dapat pelajaran di situ. Ternyata ada yang Pak Cahyo pernah cerita, anak kita itu mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, mau jadi Yahudi, itu tergantung orang tua. Nah, di situ malah saya dapat pelajaran, petitik air mata itu menangis. Oh iya, ternyata saya mendidik anak salah gitu. Nah, setelah itu saya yakin tentang hobi ini. Terus anak saya kejar dan saya sekolahkan di tempat Pak Cahyo hampir 10 hari. 2 hari di tempat Pak Cahyo, ya alhamdulillah kemajuan. Dan saya di tempat Pak Cahyo saya melihat metodenya saja. Mempelajari metode ini piye toh.
Dan saya belum bisa sebenarnya. Tapi saya paksakan di sini untuk memulai. Nanti kalau saya nggak bisa dan saya ketemu masalah, kan saya bisa konsultasi. Paling tidak saya sudah melangkah coba untuk mengajarkan. Yang paling enak kita ajarkan ya sama siswa-siswa. Karena siswa itu antara hantu dengan pelatih, itu lebih takut pelatih kok, Pak. Itu enaknya gitu. Iya. Tadi malam saya hipnotis mereka sampai nangis-nangis gitu. Hari ini terus siapa yang pengen tahfiz Quran? Langsung angkat tangan mereka. Itu hari ini datang. Hari ini datang, saya ajak itu cuma tak kenalkan 10 itu aja Pak Cahyo. Dari rambut sampai ke pipi aja 10 aja. Habis itu udah duduk-duduk ketawa-ketawa. Tak suruh pulang malah nggak pulang-pulang nih. Udah sana pulang. Nanti dulu Mas dudukan aja di sini katanya. Baru pulang ini. Jadi saya membangun trust dengan adik-adik. Ya, seperti itu. Sudah mereka senang. Besok mulai lagi. Oh ya siap itu. 7 hari full. Nanti mereka latihan. Itu saya dapat pelajaran karena digembleng Pak Cahyo suruh masuk kuburan. Kalau dulu waktu siswa masuk kuburan, saya nggak punya takut. Karena saya lebih takut pelatih saya daripada hantu. Nah sekarang saya kan mau nggak mau dan sendiri. Ketika diri sendiri masuk ke kuburan karena memang ngelakoni, rasanya macam-macam. Nah ternyata di kuburan umum itu, melihat ke kiri kuburan Muslim, ke kanan kuburan Kristen, saya ketemu bagaimana mendidik anak. Gitu. Dan tidak ada melihat dunia sekarang itu apa ya, rasanya sesek gitu ya. Muslim di Indonesia kayak gini sesek kayak itu dadanya. Ya sudahlah, mungkin bukan jatah saya untuk bisa megang bangsa dan negara. Semoga adik-adik saya, semoga anak-anak saya, semoga cucu-cucu saya. Dan langkah itu ya mulai dari mungkin itu Mas Malik, Pak Cahyo, Mas Paniran, Mas Wahyu. Saya itu awalnya sebenarnya cari ilmu hikmah, ilmu tentang frekuensi masuk dunia lain, terus ilmu kanuragan, ilmu ruqyah dan sebagainya. Tapi kok endingnya kayaknya bukan itu. Al-Quran ternyata lebih penting. Saya mungkin nggak bisa. Tapi Pak Cahyo sebenarnya punya metodenya ngajari orang tua. Beliau nggak mau. Itu aja. Kalau beliau mau sebenarnya saya pasti bisa. Tapi sekarang metodenya ya saya ajarkan sama adik-adik. Nah yang paling pas memang dikembangkan sama adik-adik siswa. Karena siswa itu ya itu tadi, dia lebih takut pelatih daripada takut sama hantu. Kalau udah sama-sama warga ini ya rotok susah. Ini ya wani ngelawan. Nah mungkin itu Mbak Kartika, Mas Wahyu, Mbak Rizka, Mbak Dewi, Mas Poniran, Mas Malik. Jadi sedikit. Dan saya belajar tentang hobi ini mungkin saya dengan Mas Malik ngejar Pak Cahyo duluan saya. Tapi ternyata kok larinya cepetan Mas Malik. Jadi selamat buat Mas Malik. Selamat Tanjung Pinang. Ini luar biasa. Saya akui, saya kalah lari. Semoga nanti endingnya bareng, Mas. Mekaten, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi sejarahnya ini begini, Mas Wahyu. Sebenarnya saya itu di Pondok Darul Ulum. Di sana itu saya mendapatkan ilmu dari almarhum Kiai Rifai. Di sana ilmu ini memang selama ini tidak diberikan kepada siapapun. Kebetulan saya di sana itu ngaulo ya, bukan di pondoknya ngaulo, karena saya orang nakal pada saat itu. Saya di sana tidak bisa ngaji. Saya tidak bisa ngaji dulu. Saya terus pada saat itu masih Gus Dur itu masih muda. Gus Dur, Hasyim Musadi, terus semua kiai-kiai itu masih muda. Nah, terus saya minta ilmu namanya Yaman Hua. Yaman Hua itu maunya pinter,
mintanya pinter. Saya puasa tahunan, hanya tasbih saja. Tapi nggak pinter-pinter. Nggak pinter-pinter saya sudah nyerah. Oh, berarti Allah itu belum ada pada saat itu. Ternyata setelah saya mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, kecelakaan, akhirnya semuanya berubah. Apa yang diajarkan itu sampai bisa mengenal Quran, bagaimana matematika Quran, itu dipelajari dalam waktu singkat. Karena saya sudah puasanya bertahun-tahun. Akhirnya saya kenal dengan Profesor Mustafa, dengan Profesor Ginus, ngundanglah siapa namanya, Prof. John Kennedy. Sebenarnya ini ilmu temuan, nemu ini. Makanya kalau didol ya nggak pantas kalau dijual. Ya nggak pantas, makanya tak kasihkan. Cuman kasihkannya subscribe saja. Cuman tak tunggu-tunggu dari Pangkal Pinang, dari Kalsel nggak muncul itu subscribe-nya. Ya. Insya Allah saya ikhlas setelah nanti Mas Taufik memberikan fatwa, saya akan melakukan dengan Allah kegiatan hobi dimanapun saya siap. Insya Allah itu Mas Ayu dari rekomendasi jenengan, insya Allah saya lapor. Tapi saya menunggu Mas Taufik apa yang diomongkan Mas Taufik. Ya itu mungkin saya bisa berkata banyak lagi. Insya Allah nanti akan saya tambah setelah tambah dan unik dan lebih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini berkesan sekali kita melihat atau mendapatkan pelajaran yang berharga. Ternyata Mas Ayu bisa ngomong secara kurikulum gitu Mas ya. Selama ini nek ngadep ngono klenek ya kita ini. Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Surya berharap nanti endingnya bareng ya boleh mimpi, tapi kami warganya sudah ada 18 warga, siswanya cuma 4. Tanjung Pinang 18 warga. Sini baru 1. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Amin. Allah lebih dekat dengan, kalau di bumi kita biasa mengenal bahasa langit, pada saat kita pulang ke langit nanti dikenal oleh makhluk-makhluk langit. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.